Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap jaga kesehatannya ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya. Lalu tetap semangat belajarnya ya, harus lebih semangat dari hari-hari kemarin ya. Dan sholatnya juga ya, jangan ditinggalkan, jangan ada yang bolong-bolong. Oke, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Sekarang kita sudah ganti bab ya. Sekarang kita masuk ke bab 4 ya, yaitu tentang bangun datar ya. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita berdoa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, bangun datar meliputi bahasan yang pertama yaitu segi banyak ya. Nah, segi banyak ini dibagi lagi menjadi ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, lalu bangun datar meliputi bahasan yaitu keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar ini ada keliling persegi panjang, keliling segitiga, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu pada bangun datar ini nanti kita akan membahas tentang luas bangun datar juga ya, yaitu luas bangun datar persegi, luas bangun datar persegi panjang, luas bangun datar segitiga, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang segi banyak ya. Kita akan belajar tentang segi banyak terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Siswa mampu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah ya, sebelum kita belajar tentang bangun segi banyak ya, kalian harus tahu dulu apa sih itu bangun datar. Ada yang masih ingat apa itu bangun datar? Sebelumnya kita sudah pernah mempelajarinya loh di kelas 3. Ya, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung ya. Bangun datar ini adalah bangun 2 dimensi ya. Memiliki panjang dan lebar ya, tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, ini adalah macam-macam bangun datar ya, yaitu ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang ya, jajar genjang, trapesium, belah ketupat. Ini adalah macam-macam bangun datar ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, bahwa banyak benda di sekitar kita yang berhubungan dengan bangun datar. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, beberapa di antaranya adalah benda-benda yang berbentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ya. Contohnya seperti bentuk meja, buku, penggaris, jendela, dan lain-lainnya ya. Nah, agar kalian dapat memahami tentang benda-benda segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, serta bangun datar yang lainnya, mari kita pelajari bersama-sama ya. Banyak adalah sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis ya. Jadi kalau bangun segi banyak itu seluruh sisinya dibatasi dengan garis ya. Contohnya pada benda-benda yang ada di pengamatan 2 ya. Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak ya, seluruh sisinya ini adalah garis nih ya, dan dia tertutup, tidak ada yang terbuka ya, maka ini adalah segi banyak. Ini juga ya, seluruh sisinya adalah garis, dibatasi oleh garis semua ya. Nah, sementara
Bukan segi banyak adalah bangun kurva tertutup ataupun bisa juga kurva terbuka yang tidak hanya terdiri atas garis saja ya, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkungan dan tidak selalu memiliki sudut ya. Jadi contohnya itu pada pengamatan 1 ya, benda-benda yang ada pada pengamatan 1. Nah, ini contoh bangun bukan segi banyak ya. Jadi tidak hanya terdiri atas garis saja ya, melainkan juga ada kurva lengkungannya nih ya. Jadi kalau ada garis lengkungannya itu berarti bukan bangun segi banyak ya. Kalau sebuah bangun ada garis lengkungannya ya, nah seperti ini, dibatasi tidak hanya dibatasi oleh garis ya, melainkan juga dibentuk oleh kurva lengkungan, berarti itu bukan segi banyak ya. Nah, segi banyak itu bangun datar tertutup yang sisinya dibatasi dengan garis ya. Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak ya. Ini adalah contoh bangun segi banyak ya. Seluruh sisinya adalah garis ya, tidak terdapat lengkungan. Nah, itu adalah contoh bangun segi banyak. Nah, lalu ini adalah contoh bangun bukan segi banyak ya. Kurvanya terbuka ya, tidak hanya terdiri dari garis saja, melainkan juga ada kurva lengkungannya. Nah, ini ya, ini juga contoh bukan segi banyak ya. Jadi segi banyak itu seluruh bangun datarnya tertutup dan semua sisinya dibatasi dengan garis ya. Semua sisinya itu adalah garis ya, tidak ada lengkungan. Itu adalah segi banyak. Nah, sementara bukan segi banyak itu adalah kurva tertutup ya, atau bisa juga kurva terbuka yang tidak hanya terdiri dari atas garis saja ya, melainkan juga dibentuk oleh kurva lengkungan ya. Jadi kalau ada garis lengkungan itu berarti bukan segi banyak ya. Contohnya pada bulan, awan, love, nah itu bukan bangun segi banyak ya. Contohnya ini juga ya, bukan bangun segi banyak ya. Nih ya, bangun datarnya tidak tertutup, ini bukan merupakan bangun segi banyak ya. Jadi segi banyak itu bangun datarnya tertutup ya, dan seluruh sisinya dibatasi oleh garis ya. Nah, menurut bentuknya, segi banyak terbagi atas 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon ya. Jadi ciri-ciri bangun segi banyak beraturan adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, lalu yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan ya. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar ya. Jadi ciri-ciri dari bangun segi banyak tidak beraturan adalah sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar ya. Nah, ini adalah contoh bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan ya. Kita lihat dulu bangun segi banyak beraturan ya. Nah, bangun segi banyak beraturan ini contohnya ada segitiga sama sisi ya. Nah, segitiga sama sisi ini ketiga sisinya memiliki sisi yang sama panjang ya. Nih, sisi itu tahu kan yang mana? Ya, sisi itu adalah garis yang membentuk suatu bangun datar nih ya. Sisi itu garis-garis ini ya. Nah, ketiga sisi ini sama panjang ya, maka segitiga sama sisi ini merupakan segi banyak beraturan ya, dan ketiga sudutnya juga sama besar ya pada segitiga sama sisi. Nah, lalu persegi ya. Nah, persegi ini juga memiliki sisi-sisi yang sama panjang ya. Keempat sisinya ini sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar ya. Maka persegi ini termasuk ke bangun segi banyak beraturan. Selanjutnya
ada segi 5 beraturan ya, atau pentagon. Nah, pentagon ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang ya, kelima sisi ini sama panjang. Lalu sudutnya juga sama besar ya, kelima sudut ini sama besar. Nah, lalu ada segi 6 beraturan ya, atau heksagon ya. Nah, heksagon ini juga sama ya, memiliki sisi yang sama panjang ya, keenam sisinya ini sama panjang dan keenam sudutnya sama besar ya. Lalu ada segi 7 beraturan ya, atau heptagon. Nah, heptagon ini juga memiliki sisi yang sama panjang ya, ketujuh sisinya ini sama panjang dan memiliki 7 sudut yang sama besar. Nah, lalu ada segi 8 beraturan ya, atau oktagon. Nah, sama ya, oktagon ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang, ke-8 sisinya ini sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar, maka termasuk ke segi banyak beraturan ya. Nah, selanjutnya ada segi 9 beraturan ya. Segi 9 beraturan atau nonagon ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan ya, karena ke-9 sisinya ini ya sama panjang dan memiliki 9 sudut yang sama besar ya. Lalu ada segi 10 beraturan ya, atau dekagon. Nah, dekagon ini juga merupakan segi banyak beraturan ya, karena sisi-sisinya sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar. Nah, lalu bintang. Nah, bintang ini juga merupakan bangun segi banyak beraturan ya, karena sisi-sisinya ini sama panjang ya, dan sudutnya sama besar. Nah, itu tadi ya contoh segi bangun segi banyak beraturan ya. Ada segitiga sama sisi, persegi ya, pentagon atau segi 5, terus hektagon ya, segi 6 beraturan, bintang, dan lain-lain ya. Nah, sekarang ini ada contoh bangun segi banyak tidak beraturan ya. Contohnya itu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini sisinya, panjang sisinya tidak sama panjang ya, dan sudutnya juga tidak sama besar, maka segitiga sama kaki ini merupakan bangun segi banyak tidak beraturan ya. Lalu ada segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ini merupakan segi banyak tidak beraturan ya. Segi 3 sembarang itu juga merupakan segi banyak tidak beraturan. Lalu persegi panjang ya, juga merupakan segi banyak tidak beraturan ya, karena sisinya ini nih tidak sama panjang ya. Ada 2 panjang sisi yang sama panjang ya, walaupun dia memiliki sudut yang sama, tapi sisinya ini tidak sama panjang, maka termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan ya. Lalu belah ketupat ya, belah ketupat juga termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan ya, karena sudut-sudut pada belah ketupat ini tidak sama besar ya, maka belah ketupat ini masuk ke dalam segi banyak tidak beraturan ya. Lalu segi banyak tidak beraturan lagi contohnya yaitu ada jajar genjang, trapesium, tanda panah, layang-layang, dan lain-lain ya. Jadi ciri-ciri segi banyak beraturan adalah yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Panjang sisinya semua sama panjang dan besar sudutnya semua sama besar. Nah, sementara ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan yaitu panjang sisinya tidak sama panjang ya, dan atau besar sudutnya tidak sama besar ya. Nah, sekarang contoh 4.1 ya, bisa kalian lihat di halaman 108 ya. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Nah, sekarang kita kelompokkan ya, yang mana yang merupakan bangun segi banyak. Ya, tadi apa bangun segi banyak? Yaitu seluruh bangun datar tertutup
yang dibatasi dengan garis ya, berarti tidak ada lengkungan ya kalau bangun segi banyak. Nah, berarti gambar yang mana yang merupakan kelompok bangun segi banyak? Yaitu gambar yang A dan gambar yang D ya. Kita checklist. Nah, berarti kelompok bangun segi banyak adalah A dan D ya, bangun A dan D. Nah, lalu kelompok yang bukan bangun segi banyak yaitu berarti B, C, dan E ya, karena terdapat kurva lengkungan ya, maka BCE ini masuk ke dalam kelompok bukan bangun segi banyak ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh 4.2 ya, bisa kalian lihat di halaman 108 juga ya. Contoh 4.2 yaitu kelompokkanlah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang kita kelompokkan ya, bangun yang mana yang merupakan segi banyak beraturan dan yang merupakan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu bangun segi banyak beraturan. Nah, dari bangun A sampai E ini yang mana yang bangun segi banyak beraturan? Nah, lihat ya ciri-cirinya, kita cari yang sama panjang, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Berarti yang mana? Itu yang gambar B atau bangun B dan bangun E ya. B dan E ini adalah kelompok bangun segi banyak beraturan. Nah, lalu berarti ACD ini adalah bangun segi banyak tidak beraturan ya. Nah, pada gambar A ini lihat sisinya ini tidak sama panjang ya, berarti termasuk ke dalam kelompok bangun segi banyak tidak beraturan ya. Lalu yang C juga sama ya, sisinya tidak sama panjang ya. Lalu yang D ya, sisinya sama panjang nih tapi sudutnya tidak sama besar ya, maka A, C, dan D adalah kelompok bangun segi banyak tidak beraturan ya. Sementara bangun pada huruf B dan E adalah kelompok bangun segi banyak beraturan ya. Next, lanjut contoh 4.3 ya, berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini. Nah, untuk yang A itu adalah segitiga ya. Nah, itu adalah segitiga siku-siku, bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Lalu gambar yang B itu adalah segi 4 ya, atau persegi. Nah, bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, gambar C itu adalah segi 5 ya, bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Nah, gambar yang D itu ada segi berapa? Yaitu ada segi 6 ya, bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut ya. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 110 sampai 111 ya, nomor 1 sampai 5. Nah, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.